Pelakunya adalah yang berbaju putih ini, ya, baju putih ini. Ketika yang lain sujud, dia masih berdiri dan dia jalan ke depan. Nah itu tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di video ini saya ingin memberikan tanggapan terhadap insiden yang terjadi di Amerika sana, di New Jersey katanya, yaitu di mana ada seorang imam masjid sedang sholat dan di situ ada salah satu jemaah yang dengan sengaja dia membawa pisau lalu menikam si imam masjid, dan itu terekam melalui CCTV. Nauzubillahi min dzalik. Sebenarnya umat muslim tidak boleh takut akan hal ini. Takutnya ini akan menjadi ancaman. Kita akan lebih takut kepada manusia daripada Allah. Ketika kita sholat dihantui apabila nanti ada orang yang macam-macam kepada kita, menikam kita dari belakang. Ketahuilah, Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali itu wafat ketika dia sholat, ya, mengimami sholat ditikam dari belakang. Oke, baik, coba kita baca dulu seperti apa beritanya dan nanti kita reaction seperti apa video yang sebenarnya. Ini kita baca dari berita okezone.com, yaitu imam ditikam berulang-ulang kali saat memimpin sholat subuh, ya. Pelaku langsung diringkus oleh jemaah. Nah, di sini kejadiannya yaitu di New Jersey. Seorang imam di negara bagian New Jersey, Amerika Serikat, ditikam saat memimpin sholat subuh pada Minggu 9 April 2023. Berarti 2 hari yang lalu, ya, 2 hari yang lalu. Selama di bulan suci Ramadan, menurut laporan berita, pelaku penusukan berhasil diringkus oleh jemaah sholat setelah menikam Imam Zaid Al-Naqib. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Sang imam menderita luka serius namun tidak fatal dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Penyerang telah diidentifikasi oleh jaksa sebagai Sheriff Zorba. Siapa ini Sheriff Zorba ini? Seorang pengunjung masjid di kota Peterson yang telah didakwa dengan percobaan pembunuhan. Meskipun Al-Naqib dalam kondisi stabil, dia membutuhkan operasi dan dilaporkan mengalami kerusakan hati. Ya Allah, ditikam. Saya lihat videonya itu ketika sujud, ya teman-teman. Hingga Minggu, motif serangan itu tidak diketahui meskipun anggota masyarakat menggambarkan Zorba sebagai seseorang yang terisolasi dan akan menjauh dari orang lain. Pemerintah kota mengatakan akan meningkatkan kehadiran polisi di sekitar masjid sehingga jemaah tidak takut untuk sholat beribadah. Kalau bagi saya motifnya jelas, yaitu untuk membuat orang lebih takut lagi kepada manusia atau ingin menteror. Ini adalah teroris yang sebenarnya. Tidak mungkin seorang muslim, ya, seorang muslim ingin melakukan penikaman seperti itu. Ini sudah jelas-jelas kalau menurut saya pribadi, menurut pandangan mata saya atau pemikiran saya, ini adalah orang yang memiliki misi terselubung untuk membuat teror di tengah-tengah umat Islam. Teror terjadi di seluruh belahan dunia, ya. Sampai-sampai bukan cuma dipukul, di Indonesia dipukul pakai sendal. Ada yang juga ditikam. Ali Jabir ditikam. Ini lagi ditikam. Bahkan berkali-kali katanya ditikam, ya. Ini adalah sebagian dari tipu daya Dajjal juga. Dimana kalau kita sudah lebih takut kepada manusia ketika kita sholat, lalu kita was-was akan takutnya orang yang akan menikam kita, maka ini berbahaya bagi akidah kita. Seolah-olah nanti kita mau sholat berjemaah takut akan ditikam itu. Wafatnya kita ketika di posisi tikaman itu, di posisi kita sholat ditikam begitu saja oleh orang-orang seperti ini, maka pasti matinya kita itu adalah dicatat syahid oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di dalam kondisi beribadah kepada Allah. Dan ketahuilah teman-teman bahwa kejadian ini sudah terjadi sering, bahkan terjadi pada Umar bin Khattab, ya, terjadi juga kepada Ali bin Abi Thalib, di mana mereka berdua mengalami apa yang Imam Masjid New Jersey ini alami, yaitu ditikam ketika mendirikan sholat. Karena memang apa yang disampaikan oleh Umar dan Ali, apabila engkau ingin menikamku dari belakang, maka tikamlah aku ketika aku sholat. Jadi benar-benar dilakukan itu, sehingga apa? Menyebabkan kematian terhadap dua khulafaur rasyidin ini. Nauzubillahi min dzalik. Jadi memang dari dulu sampai sekarang itu akan ada orang-orang seperti ini. Apabila ada orang-orang yang berjalan di jalan yang lurus, pasti juga ada yang berjalan di jalan yang tidak benar gitu. Dan yang lebih berbahaya adalah orang yang berkamuflase, ya, orang yang berkamuflase yang sejatinya dia bukan orang Islam dan sejatinya dia adalah pembenci Islam, tapi dia berpura-pura menjadi orang Muslim untuk menghancurkan Islam dari dalam. Terlebih lagi ada orang-orang yang ingin menghapuskan ilmu dari muka dunia. Dengan cara apa? Yaitu membunuh para alim ulama. Contohnya menikam Syekh Ali Jabir, ya, jadi ilmu diangkat gitu. Dan begitu seterusnya. Karena apa? Ulama yang ahli ilmu di dalam Islam itu sangat berbahaya bagi golongan-golongan yang ingkar. Mereka ini, orang ahli ilmu ini yang menjadi ulama dalam Islam, mereka itu berbahaya bagi orang-orang dari golongan yang ingkar gitu. Jadi mereka menyusun strategi atau mengirimkan pasukan-pasukan khusus atau orang-orang munafik atau orang-orang yang memang sengaja untuk berkamuflase di sana, lalu kemudian mereka membunuh-bunuhi orang yang alim ulama tadi.
ahli ilmu tadi. Ini juga terjadi di Indonesia, yaitu ketika pembantaian G30S PKI. Bahwa orang-orang komunis PKI di Indonesia itu dengan terang-terangan membunuh para alim ulama, kiai-kiai. Sehingga apa? Tersisalah hanya orang-orang yang awam saja, yang mudah untuk diombang-ambing gitu. Karena ketika seorang alim ulamanya sudah wafat, mati, tidak ada, maka gampang di bawah-bawahnya untuk disesatkan. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kita harus menjadi orang yang berilmu dan tentunya menjaga ilmu itu agar selalu hidup di dalam diri kita. Apabila kita masih belum berilmu, maka kita wajib untuk menuntut ilmu. Agar apa? Meneruskan perjuangan ulama, meneruskan perjuangan Islam. Begitu. Coba kita reaction seperti apa video penikamannya. Ini mengerikan ya teman-teman. Pelakunya adalah yang berbaju putih ini, ya, berbaju putih ini. Ketika yang lain sujud, dia masih berdiri dan dia jalan ke depan. Nah itu tuh, ditikam langsung dia lari ke belakang. Tapi jemaah langsung sigap ngejar ya teman-teman. Tuh yang dilingkarin merah. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bukan cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Allahu Akbar. Jadi teman-teman, ini adalah teguran mental bagi kita semua, ya, teguran mental bagi kita. Agar apa? Agar kita selalu menjaga dan merapatkan barisan di dalam menjaga ukhuwah. Apalagi terjadi penikaman-penikaman seperti ini, jangan sampai kejadian seperti ini akan membuat kita down. Jangan sampai membuat kita lebih takut kepada manusia ketika bersujud. Karena manusia ini ya sehebat-hebatnya dia, seangkuh-angkuhnya dia, sebisa-bisanya dia menikam imam sholat atau ingin menzolimi, menjahati umat muslimin, dia nanti juga akan mati, ya, akan ketemu nanti di padang mahsyar dan akan dipertanggungjawabkan perbuatannya. Intinya, yang ingin saya bagikan di sini, janganlah takut, janganlah kita itu sebagai seorang muslim lebih takut kepada orang-orang ketika kita sholat nanti kita tidak khusyuk dan memikirkan bagaimana kalau saya ditikam. Jangan, tapi berkacalah kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tetapi apabila kita melihat gerak-gerik yang mencurigakan dari jemaah dimanapun kita sholat, maka kita harus sigap untuk mencegah perbuatan-perbuatan yang itu mungkin akan berpotensi seperti ini, berpotensi menjadi tindakan-tindakan terorisme, ya, begitu. Tetapi satu hal yang selalu saya ingatkan, jangan pernah kita takut terhadap tikaman apapun apabila kita sedang mendirikan sholat. Jangan sampai kekhusyuan kita terganggu dengan bayang-bayang orang-orang jahat, orang-orang yang menyamar, yang ingin menikam untuk meneror para muslimin yang sedang sholat berjemaah.